Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'da. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari ini atas izin Allah memasuki ahad pertama ahad pertama dari Ramadan 1447 Hijriah. Semoga Allah senantiasa berikan kemudahan, kekuatan, kesehatan dan keberkahan sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan dan selesai sampai akhir Ramadan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita awali kajian subuh hari ini dengan bersama-sama ucapan lafaz basmalah. Ini subuhnya agak siang, tapi waktu siangnya tetap segitu-gitu aja kan. Cuma nggak tahu nanti habis kajian ada soto, bakso tadi. Belum. Maghrib. Ini agak spesial lah obrolannya terkait dengan menyambut Ramadan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bicara tentang Ramadan itu kan tentu gak habis-habis, tapi banyak bener yang ngomongin. Dalam setiap event, setiap momen mesti yang diomongin Ramadan, puasa, terus yang mulai. Nanti kalau udah akhir-akhir ngomongin zakat fitrah, zakat dan lain sebagainya. THR katanya. Jangan nerbo. Ramadan itu kan yang ada di dalamnya puasa. Puasa itu dalam bahasa Arab fiilnya shoma yasum. Cuma masdarnya pronounnya itu dua yang dipakai. Kadang saum, kadang siam. Dan kita biasa kenal itu semua tuh Pak. Biasa nggak dengar saum. Kata Nabi man shoma asyamu junnah. Dalam hadis qudsi kan asyamu junnah. Tapi yang lain juga mengatakan saum. Bedanya di mana gitu pertanyaannya. Pada dasarnya kata saum atau shoma yasumu itu bermakna al-imsak, menahan. Jadi mau saum maupun siam maknanya sama-sama menahan. Secara bahasa begitu. Tapi bedanya kalau yang saum itu imsaknya, menahan kalau menahan dari segala aspek. Asal yang ditahan itu dari semua aspek secara kebahasaan, maka masdarnya saum. Ya. Sedangkan siam itu lebih kepada puasa dalam arti satu paket utuh dalam tinjauan fikih. Jadi kalau yang diomongin apa sih puasa? Puasa adalah menahan segala sesuatu yang membatalkan min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'niyati misalnya, lah itu siam. Ya, tapi kalau menahan secara umum termasuk menahan dalam konteks siam dipakainya kata shaum. Di Quran kata shaum cuma satu kali. Pas waktu Sayyidati Maryam capek ditanyain sama tetangganya, warga sekelilingnya, kok kamu hamil tapi nggak punya suami. Semua orang nanya. Akhirnya beliau uzlah mengungsi sambil nyantai duduk nyender di batang kurma, kata Quran itu wa khudhi bi jiz'in nakhlati tusaqit alaihi rutuban janiyah. Nyender di batang kurma sambil goyang-goyangin. Kalau kamu lapar digoyang-goyang nanti kurmanya jatuh. Itu yang bisa jadi makan. Terus kata Allah, kalau nanti kamu ada yang tanya lagi ke kamu,
terkait dengan masalah itu kan urusan saya kata Allah. Jawab saja, inni nadartu lirrahmani shauman falam ukallimal yauma insiya. Itu kata saum itu dipakainya di situ. Satu kali cuma di dalam Quran. Jawab saja, saya sekarang lagi puasa dan saya nggak bakal ngomong dengan siapapun mulai sekarang. Hari ini saya nggak mau ngomong dengan siapa-siapa. Lalu itu Sayyidah Maryam al-imsaku minal kalam, menahan diri dari ngomong, pakai kata saum. Sedangkan kata siam yang lain, kata puasa yang lain menggunakan kata siam ketika bicara tentang bagaimana konsep berpuasa itu sesuai dengan ketentuan fikih. 8 kali kan di Quran, termasuk tadi sempat dibaca kutiba alaikumus siyam, atau di ayat lain pas waktu ngomongin tentang haji, ya, pas ngomongin tentang haji, faman lam yajid fasiyam salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Jadi kalau ada orang berangkat haji terus kemudian dia tamattu itu kayak kita ini, bukan tangi mangan tur, bukan. Tamattu itu orang yang jemaah haji dari Indonesia berangkat ke sana, sampai sana nggak langsung haji tapi umroh dulu, nyantai-nyantai, belanja dulu, jajan dulu, belum berangkat haji, kopernya udah penuh, orangnya belum pulang haji, barangnya udah nyampe di Indonesia pakai kargo, ya. Nah itu namanya haji tamattu. Orang haji tamattu walaupun tidak melakukan pelanggaran harus bayar dam. Damnya nyembelih kambing, nyembelih hewan kambing. Kalau nggak punya, kata Quran, faman lam yajid fasiyam salasati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. Maka puasa di situ, puasa dalam konteks sesuai dengan ketentuan yang sekarang kita kerjakan itu. Puasalah 10 hari, 3 hari di tanah suci, 7 hari setelah pulang. Tilka asyaratun kamilah, itu 10 tapi dengan ketentuan dibagi 2, 3 di sana, 3 setelah pulang. Setelah pulangnya monggo aja, setelah pulang boleh pas waktu begitu naik pesawat, karena waktu naik pesawat itu juga udah pulang bahasanya, atau nanti setelah sampai di Indonesia. Itu makna puasa di Quran, di hadis juga begitu. Kadang Nabi menggunakan kata siam, kadang Nabi menggunakan kata saum. Makanya ada istilah hadis qudsi itu as-siyamu li wa ana ajzi bi. As-siyamu junnah, puasa itu perisai. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam rangka menyempurnakan siam kita, menyempurnakan puasa yang sesuai dengan ketentuan, lah itu ada banyak aturan dalam artian syarat sah, syarat wajib, rukun, sunnah, dan makruhah, termasuk mubtilah. Jadi syarat wajib, syarat sah. Syarat wajib itu berarti siapa yang terkumpul dalam diri dia semua yang termasuk dalam syarat wajib, maka dia wajib puasa. Yang kedua, syarat sah. Syarat sah itu baru sah puasanya kalau terpenuhi aspek-aspek yang termasuk dalam poin-poin syarat sah. Yang ketiga, rukun. Rukun itu instrumen penting pokok yang ada di dalam pelaksanaan puasa. Ada lagi nanti sunnah puasa. Nanti dibagi sunnah sebelum puasa, sahur dan lain sebagainya. Sunnah ketika sedang puasa, sunnah ketika mecahkan puasa. Banyak juga itu. Terus yang keempat ada makruhatus shaum, hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa. Yang terakhir mubtilatus shaum, hal-hal yang membatalkan puasa. Lalu itu standar yang harus kita kuasai supaya siam kita perfect, siam kita sempurna. Nah, bapak-bapak, hari ini saya mau ngajak kita ngobrol dikit-dikit terkait dengan masalah kontemporer yang
berkaitan dengan puasa. Kalau yang rukun, yang lain sebagainya tentu udah banyak ngajinya, udah paham semua lah ibu-ibu, bapak-bapak juga namanya ahli ngaji. Ini juga mesti sebenarnya udah pada paham, cuma kita nge-review dikit saja ya, ngajak ngaji ulang-ulang dikit terkait dengan permasalahan kontemporer yang mungkin muncul. Kontemporer itu dulu nggak ada, berarti sekarang kebetulan kalau kajian kontemporer itu saya sama pengurus disuruh kalau ahad pertama di Al-Bakri ngomonginnya yang kontemporer, ya yang seru-seruan aja, berkaitan dengan aspek-aspek yang mungkin muncul kalau pas puasa. Biasanya seputar kajian kesehatan atau tindakan medis, ya. Terus kemudian juga seputar amaliyah dalam keseharian itu sosial, kebiasaan perilaku modern. Yang ketiga masalah sosial dan pekerjaan. Yang keempat masalah metode penetapan. Yang metode penetapan kita nggak bahas karena udah beres kemarin, ya sudah beres di awal itu, banyak tuh di TikTok itu udah beres. Metode penetapan ada 2 metode, ada yang wujudul hilal, ada imkanur ru'yah, kita nggak bahas, itu panjang sekali, itu nggak beres-beres. Kalau kita yang bahas maksudnya, tapi kalau orang yang bahas sudah beres karena puasanya udah mulai. Nah, bapak-bapak kita ngomongin itu aja, ngomongin tentang aspek-aspek yang mungkin muncul kalau pas kita lagi puasa. Beberapa tindakan medis misalnya yang mungkin membatalkan puasa, atau kalau kita mau kerjain lagi puasa, kita kerjain batal gak ya gitu, terus kemudian kita bingung kan. Itu prinsipnya begini. Yang pertama, puasa itu Bapak Ibu dia batal kalau ada sesuatu yang masuk, bukan keluar. Sekali lagi, puasa itu batal kalau dia ada yang masuk, bukan keluar. Ya. Kata kitab dalam kitab Bada'i'us Shana'i, kata Imam Al-Kasani, al-fitru mimma dakhala wa laisa mimma kharaja. Dianggap batal puasanya itu pada sesuatu yang kalau ada yang masuk, bukan karena ada yang keluar. Yang kedua, yang jadi patokan kita adalah al-ibaratu bil wusuli ilal jawf awid dama minal makhariqi wal minal makhariqil asliyati kal anfi wal udhuni wad dubur. Yang disebut dengan masuk ke dalam badan adalah masuk kalau lewat lubang terbuka. Kalau bukan lewat lubang terbuka, tidak termasuk masuk, gitu ya. Yang dimaksud lubang terbuka itu pertama hidung, terus apa lagi Pak? Mulut, karuan kalau mulut ya. Kuping, dubur, kubul. Betul ya? 5. Itu yang terbuka. Mata terbuka nggak Pak? Kalau lagi melek ini terbuka. Tapi termasuk lubang terbuka atau tidak? Tidak. Enggak ya? Enggak ada lubangnya. Mata tuh enggak ada lubangnya. Walaupun orang sering nyebut lubang mata. Jadi, termasuk mata itu bukan enggak ada lubangnya, enggak ada kulitnya. Kalau orang punya wudhu, senggolan laki perempuan suami istri misalnya, batal kan wudhunya kalau tanpa penghalang. Kalau kulit sama kulit. Kalau bukan kulit enggak batal. Kuku sama kuku misalnya, atau kulit sama kuku kan enggak batal ya Pak? Ini kan enggak batal. Mata juga karena enggak ada kulitnya berarti tidak batal. Jadi ibu-ibu kalau pas lagi marah sama bapaknya di rumah, jangan dipukul. Kalau dipukul batal pas lagi punya wudhu. Colok aja matanya. Kok nggak batal? Enggak, karena mata nggak ada kulitnya. Jadi mata itu nggak ada lubangnya. Maksudnya nggak ada lubangnya itu walaupun dia berbentuk rongga, tapi dia nggak ada saluran yang masuk ke bagian dalam. Beda sama kalau dari kuping sama hidung kan kayak masuk ke dalam mulut tuh kalau kita masuk
air dalam hidung terus terasa di telinga juga. Ada saluran dulu waktu belajar di MTS ada namanya saluran ekstasius, saluran yang menyambung antara telinga dan hidung. Kalau masuk air di kuping, kadang-kadang terasa juga di hidung dan sebaliknya. Yang ketiga, prinsipnya adalah memakan sesuatu termasuk makanan yang gak lazim itu bisa tetap membatalkan puasa. Ya. Kata Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu', wujudul akli suratan yakfi li fasadis shaum. Jadi ada sesuatu yang masuk itu bisa membatalkan puasa. Hatta lau akala hasatan au nuwatan au khasyaban au hashishan au nahwa dzalik mimma la yukal adatan wa la yahsul bihi qawamil badan yufsidus shaum. Bahkan sampai kalau ada orang makan biji-bijian tuh bukan kacang almond gitu, bukan, makanya biji, terus makan kayu, terus apapun bentuknya, khosyab dan lain sebagainya, itu walaupun dia bukan makanan yang biasa dimakan, tetap membatalkan puasa. Prinsipnya itu. Yang keempat, sampainya efek dari sesuatu itu bukan zatnya. Sampainya efek dari sesuatu bukan zatnya ke tenggorokan, nggak membatalkan puasa. Jadi kalau ada yang masuk, tapi efeknya doang, bukan barangnya, bukan zatnya, maka tidak membatalkan puasa. Contohnya, kalau bapak ibu mau beli duren bulan Ramadan, beli aja pak, dibobok, dicium, masuk ke dalam baunya. Tapi kan nggak dirasa, karena nggak dirasa, maksudnya tidak ada zat yang masuk, maka itu termasuk yang tidak batalkan puasa. Nah, berdasarkan prinsip ini muncullah beberapa aspek-aspek yang mau kita bahas. Pertama misalnya obat semprot asma, apa itu pak namanya? Asma spray yang disemprot ke dalam mulut, itu batal nggak? Kalau lagi puasa maksud saya. Batal apa enggak? Bapak ini pinter, batal enggak lah, orang nggak puasa. Batal? Batal. Kenapa batal? Masuk ke dalam mulut. Karena ada barangnya. Ya ada zatnya. Karena ada zatnya, ada obatnya, maka dia batal. Kalau inhaler pak, inhaler min apa itu batal nggak tuh? Itu nggak batal ya, fresh care gitu, itu batal nggak? Nggak ya, nggak batal karena ada zatnya. Ya begitu. Kalau yang prinsip tadi udah kita ini kan, gimana bu? Ibu penasaran? Ya, nanti tanya. Nah, yang kedua endoskopi. Tahu endoskopi? Nah, tahu ya. Endoskopi itu kayak ada kabel, jadi ada tindakan non bedah yang digunakan untuk memeriksa saluran pencernaan biasanya. Nah, terus tindakan itu kayak tabung ya pak, tabung fleksibel, ada kameranya, terus dimasukkan ke dalam badan. Itu kata mazhab Syafi'i, kata mazhab Hanafi tidak batal, walaupun dimasukkan. Kan masuk pak ke dalam lubang, terus jalan-jalan dia di sana. Tetap aja kata beliau dalam mazhab Hanafi tetap nggak batal. Karena dulu pak, dulu ada tindakan yang semisal dengan itu. Jadi diriwayatkan dalam kitab Badi'us Shana'i yang tadi saya sampaikan. Jadi kata beliau, mani betala alahman marbuton ala khaitin. Kalau ada orang nelen daging
dagingnya diikat di tali, summa intaza'ahu min sa'atihi, kemudian dia mengeluarkan seketika juga, innahu la yufsid, sesungguhnya tindakan itu tidak membatalkan puasa. Jadi orang daging masukin dalam mulut, dikeluarin lagi, nah itu enggak batal. Lalu di kitabnya ada Pak, artinya jangan, kan sama-sama barang yang mau dimakan menggadungkan kabel juga masuk ya Pak, gitu. Tapi kemudian karena dikeluarkan lagi, dia termasuk yang enggak batal, kata mazhab Hanafi enggak batal. Biasa jangan dipunya ditelan Pak. Yang ketiga oksigen. Nah, tabung oksigen. Tuh yang orang pas lagi agak sesek gitu. Batal enggak tuh Pak? Batal enggak ya? Nah, pas. Enggak, walaupun barangnya dari luar tapi karena enggak ada ininya, enggak ada zatnya, enggak batal. Tapi awas yang ini jangan kita enggak doang, nanti ada yang barangnya mirip sama gas, cuman ada warnanya dikit. Rokok maksudnya, kan mirip Pak, kan sama-sama masuk tuh ke dalam hidung, terus sama-sama masuk ke dalam lewat tenggorokan, terus masuk paru-paru, udah itu kan dibuang Pak, adanya gitu. Ya kan dibuang lagi Pak, apa ada yang ditahan, nggak keluar lagi rokoknya, asapnya, kan tetap keluar lagi. Itu kalau kita yang ini juga diterapkan ke sana, wah ini kalau rokok batal Pak, karena ada zatnya. Kalau rokok ada zatnya. Sama kayak air gitu, minum batal, menelan air liur. Nah, enggak kan? Nah, ya gitu maksudnya gitu. Jadi yang oksigen gak batal. Tapi biasanya juga orang kalau udah pakai oksigen gak puasa Pak. Gak puasa sih biasanya. Cuma kan ada aja, sesak saya ini. Kuat kalau gak makan. Nah, cuma pengen 5 menit aja. Punya tabung di rumah gitu, terus dipakai oksigennya. Ya, gak batal, tidak batal. Kenapa? Kenapa tidak batal? Karena oksigen itu hanya berupa udara, jadi hukumnya sama seperti nafas. Dan gak dicampur obat. Kalau dicampur obat, batal. Kalau dicampur obat, batal karena ada zat obat. Meskipun obatnya itu tercampur ke dalam oksigen itu, namanya sama seperti rokok itu. Kalau nggak ada campuran zatnya, nggak batal. Contoh. Bapak datang ke tempat favorit udah kalau menjelang maghrib, sate padang udah sidi itu kan ada. Itu pas waktu dikipas, asapnya kan luar biasa itu Pak. Biar dari candu itu, harum sekali itu, batal dah itu. Nggak batal, tapi kalau ada 2 tusuk, batal. Enema itu masukin obat lewat anus. Pokoknya ada lak-laknya itu lah Pak. Masukin. Apa tuh? Mikrolak, dulkolak, apalagi kolak. Masukin. Kolak masukin itu banyak. Mikrolak itu karena masuk dengan sengaja dan ada zatnya. Ya. Walaupun botolnya dicabut lagi karena ada efeknya, nanti tetap membatalkan puasa. Kenapa? Karena ada yang masuk. Nanti nyampe ke kemana kalau buang angin di dalam air. Dari kecil dulu kita ngomongin itu terus tuh. Buang angin dalam air, batal apa enggak? Buang di dalam air itu kita buang. Buang, kalau buang namanya buang, enggak batal. Yang batal apa? Kalau ternyata waktu buang ada rongga sesaat yang kemudian cuk naik gitu, air masuk, dan baru batal. Selama dia yakin tidak ada air yang masuk, efek dari ngegelupnya itu kan gelep gitu Pak bunyinya. Kalau habis itu dari ada rongga kosong nyedot, vakum, sistem vakum, tiba-tiba ada yang masuk, nah itu batal. Tapi kalau dia yakin tidak ada yang masuk, nggak batal, buang angin nggak batal. Yang berikutnya donor darah. Donor darah batal? Tidak batal. Karena donor darah prinsip
injektifnya keluar. Kalau masukin berarti lewat injeksi, kan gitu, lewat injeksi. Kalau injeksi, nah ini kalau injeksinya itu adalah dalam rangka memasukkan obat atau nutrisi tapi lewat otot dan pembuluh darah, ya, itu jumhur ulama mengatakan nggak batal karena dia bukan lewat manfadin maftuhin, bukan lewat lubang terbuka. Cuma gimana juga Pak, yang kayak gitu tuh ada orang Pak puasa kalau injeksi begini, kalau dia obat suntikan clear, tidak batal. Pertanyaannya, ada orang yang beliau tanya, ada orang puasa nggak sahur nggak buka tapi 3 hari 3 malam anteng aja, soalnya nyantel infus itu kan nggak makan anteng aja gitu. Nah kalau begitu bagaimana? Kata ulama, sebagian mengatakan tetap nggak batal, itu efeknya. Sebagian lagi mengatakan tetap batal. Kenapa? Karena yang dimasukkan itu berupa nutrisi atau obat, ada zatnya dan berefek kepada tubuh. Jadi monggo Bapak Ibu mau pakai yang mana? Kalau udah diinfus, wisi libur dulu puasanya. Ya karena faman kana minkum maridun au ala safarin. Kalau ada orang dalam keadaan sakit atau dia sedang dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka dia boleh untuk mengganti puasanya di hari yang lain. Gak dosa itu Pak? Tidak dosa. Jadi dia gak dosa mecah karena dalam perjalanan, mecah gara-gara sakit. Jadi, istri saya kemarin mecah karena dia prinsipnya kuat, tapi gadis yang kecil itu yang baru 4 bulan, pas waktu nen sama emaknya nangis, nggak kenyang atau nggak kerasa lah gitu. Akhirnya uminya bingung, digendong di apa, udah setengah hari lebih. Waduh, ini apa jangan-jangan asinya tidak berkualitas jadi nggak kerasa sama dia. Akhirnya dia memutuskan untuk mecah. Ya nggak perlu malu, sholat mecah, kuat ya nggak apa-apa. Saya bilang, kayak mana itu? Udah pecah aja, saya bilang. Pecah, terus dia nyayur katu, dia makan, minum susu, habis itu mantap katanya. Udah itu pesen nasi padang 2 bungkus. Wah. Bilang, enggak, bagi-bagi. Terus, udah itu dia susuin anaknya, tidur nyenyak. Terus saya bilang, jadi pecah kan? Pecah. Biar fidyah ya. Bilang gitu. Biar fidyahnya. Ya. Kenapa bayar fidyah? Karena dia tidak berpuasanya disebabkan orang lain. Kalau dia pecahnya takut anaknya enggak nyusu, sama dianya juga lemes, tidak bayar fidyah. Karena efek dia enggak puasanya karena dirinya, meskipun ada orang lain. Tapi kalau efeknya karena orang lain saja, dia harus bayar fidyah. Terus puasanya ya qadha tetap qadha. Artinya nanti berarti dia qadha di luar Ramadan terus bayar fidyah. Tapi kalau yang sakit cuma emaknya dan memang takut anaknya juga nggak dapat nutrisi terus mecah, maka dia cukup bayar qadha saja, tidak perlu bayar fidyah. Deal Pak? Deal. Yang berikutnya tabung kateter. Tahu kateter? Mampet. Tabung kateter yang masuk ke dalam tubuh terus dimasukkan ke dalam rongga tubuh. Paling umum kateter itu masuknya ke uretra, kandung kemih, untuk mengalirkan urin. Ya. Kata mazhab Syafi'i batal. Ya, kata mazhab Syafi'i batal. Tapi kata mazhab Hanafi, Maliki dan yang lain tidak batal. Sama statusnya kayak masukin daging terus dicabut lagi kan. Ya. Jadi kalau bicara kontemporer mesti ada
ada aja khilafnya. Yuk diajarin sama kiai. Kalau ada pertanyaan, ada anaknya ngaji sekolah luar negeri, rupanya di luar negeri di Mesir nggak kuliah, dagang jualan tasbih. Pulang tahunnya LC lulus sarjana luar negeri, disuruh ceramah sama bapaknya, Pak Kiai, udah kamu ceramah di sana. Bingung dia, waduh, kayak mana ini? Akhirnya datang ke sana, kata anaknya, saya sih siap bahas ceramah, mau bisa aja ngomong basi. Saya takutnya kalau ada yang nanya, saya nggak ngaji di sana itu. Ya udah kamu ceramah aja basi, ngomong Arab atau ngomong apa, karena namanya juga baru pulang. Tapi nanti kalau ada yang nanya sama kamu, saya ajarin jurusnya. Ini tak bapak tak ajarin. Saya ajarin jurusnya. Kalau ada yang tanya sama kamu, jawabnya fihi qaulani. Apa artinya? Dalam masalah itu ada dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak boleh. Mau selesai semua urusannya. Ya Pak Haji. Silakan Bapak boleh tanya apa aja. Jawabannya fihi qaulan. Batal apa enggak? Sebagian mengatakan batal, sebagian enggak batal. Oh ya udah, pokoknya Bapak tanya apa aja, selesai itu urusannya. Fihi qaulan. Terus karena mesti ada enggak taunya yang di pojok sana, Pak, senggolan suami istri laki perempuan tanpa pengarah batal apa enggak? Fihi qaulan. Sebagian pendapat ulama mengatakan batal, sebagian mengatakan enggak batal. Betul ya? Betul kan? Iya. Pak, sholat subuhnya kunut apa enggak? Fihi qaulan. Sebagian ulama kunut, sebagian tidak kunut. Pak, tarawihnya 20 apa 8? Fihi qaulan. Sebagian pendapat mengatakan 20, sebagian lagi mengatakan 8. Pak, setelah Rasulullah SAW ada nabi lain apa enggak? Fihi qaulani, enggak dipakai lagi besok. Sebagian mengatakan ada nabi lagi, makanya muncul Musodek, muncul Tukimin. Itu kan gara-gara pakai fihi qaulani urusan akidah. Ya akidah nggak bisa pakai qaulani, makanya suruh ngaji makanya. Nggak heran kalau sekarang mah, jangankan nabi, yang ngaku malaikat juga ada. Lia Eden tuh malaikat Jibril. Ya, tapi malaikat Jibril mati. Nah, terakhir terus kemudian meneteskan obat mata ke telinga dan ke hidung. Yang obat mata tidak batal. Yang obat tetes kuping batal. Tuh ininya. Apa lagi Pak? Suntik glukosa, insulin dan lain sebagainya. Sama itu. Fihi iya emang iya, Bapak aja. Suntik insulin fihi qaulani. Kecuali insulinnya gini. Nah, itu batal, enggak pakai qaulani lagi. Kalau disuntik di sini ya. Jadi sebagian ulama bilang masukin glukosa ke dalam tubuh enggak batal. Insulin gitu kan. Sebagian lagi mengatakan batal karena sari makanan. Pokoknya fihi qaulani. Operasi itu, Pak, fihi qaulani juga. Kalau enggak. Kalau operasinya, tindakan operasinya itu tidak batal. Tapi waktu anestesinya hilang ini enggak? Apa itu namanya? Hilang kesadaran apa enggak? Karena masalah hilang kesadaran. Kalau hilang kesadaran berarti enggak batal. Iya, berarti nggak batal karena di biusnya disuntik kan nggak batal, bisa suntik. Terus dia dalam keadaan sadar. Yang batalin puasa itu kalau hilang akal. Bius umum. Umum tuh BPJS maksudnya. Bius keseluruhan, iya, karena syarat sah. Mati Pak semua hilang Pak. Jadi karena dia hilang akal, kan hal yang membatalkan puasa itu diantaranya hilang akal walau lakotan. Kalau tidur Pak, kalau tidur nggak hilang akal. Memang karena dia orang yang berakal makanya tidur itu. Saking pinternya dia ngakal-ngakalin tidur. Karena ada hadis dari Nabi, tidurnya orang yang puasa batal. Tidurnya orang puasa ibadah. Betul Pak? Ya betul. Karena orang puasa itu mau tidur mau nggak tidur
ibadah itu. Itu lagi puasa, jalannya orang puasa ibadah, wong lagi puasa. Ya Pak ya? Iya. Cuma maksud Nabi itu ngomong tidurnya orang puasa ibadah itu daripada gitu maksudnya gitu. Bukan tidur aja terus. Makanya dalam masalah kebiasaan dan perilaku modern itu diantaranya adalah pertama yang sering muncul apa itu namanya tidur seharian. Tidur seharian itu tidak batalkan puasa, cuma mengurangi pahala dan menyalahi keutamaan Ramadan. Itu kuli bangunan yang pekerja keras. Kuli bangunan yang kerja keras tuh Pak, mecah batu dan lain sebagainya. Yang kayaknya kalau borongan mesti nggak dapat nih, nggak kelihatan kerjaannya kalau dia nggak puasa. Nah, itu kata ulama, dia boleh tidak puasa, tapi tetap wajib niat. Jadi malam dia niat, terus dia puasa dulu. Nanti pas nggak kuat dia boleh mecah dan wajib qadha. Ya tapi kalau kuat jojong aja Pak puasanya. Ya. Bekam. Kalau bekam bagaimana bekam? Prinsipnya masukkan apa keluar? Keluar. Kalau begitu tidak batal. Walaupun fihi qaulan. Walaupun kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu dalam kitab Syariah dalam timbangan akal dan hikmah. Ada kitab beliau, kitabnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Beliau lebih memilih pendapat bekam itu batal. Karena orang bekam itu bisa jadi punya efek membuat lemes. Yang bikin lemes itu kemudian bisa mengganggu kualitas puasanya. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim, kalau lagi puasa jangan bekam dulu lah. Kata beliau gitu. Jadi beliau milih pendapat yang batal. Dan mayoritas jumhur ulama mengatakan tidak batal. Karena prinsipnya keluar bukan masuk. Kumur wudu. Mau kumur. Ya. Ya, bersihin karang gigi itu. Scaling. Kalau scaling batal apa enggak? Selama Bapak yakin tidak ada yang masuk ke dalam ketelan kerongkongan, enggak batal. Cuma masalahnya Pak, saya pernah scaling, disemprot terus pakai air biar karang giginya itu keluar. Ada yang ketelan juga itu. Sama pertanyaan beliau, kumur batal apa enggak? Kumur itu sengaja masukkan air ke dalam mulut, bisa seger gara-gara kumur. Pertanyaannya, lewat apa keluar lagi? Kalau kumur pengertiannya memasukkan air lalu kemudian dikeluarkan, tidak ditelan, maka tidak batal. Kata ulama, kumur tidak batalin puasa, tapi makruh kalau dikerjakan ba'da zawal, sesudah zuhur. Kumur. Jadi kalau wudhu zuhur jangan kumur. Apalagi udah jam-jam 5:30. Jadi kumur. Besok pakai tangki pakai tangki buat nyemprot tanaman itu diisi penuh, kepalanya disiramin terus. Karena yang penting kan nggak diminum, seger terus itu Pak. Nah, itu kata ulama memang nggak batal, cuma makruh. Nah, yang masalah pas wudhu kumurnya 3, yang keluar 2,5. Nah itu yang masalah. Kata yang satunya tadi kumurnya yang pertama, yang ketiga, cuma itu doang. Ini setengahnya lewat ini. Kata kawan sebelahnya. Tapi saya buang kok. Iya, tapi cuma setengah yang buang itu. Ya itu batal kalau itu ada yang lewat. Sedikit lagi, terus kemudian puasa gak sholat, sah gak puasanya? Sah puasanya sah, tapi pahalanya hilang. Yang terakhir, untuk kebiasaan dan perilaku modern, pertama onani atau masturbasi. Ya, itu kata ulama di siang hari membatalkan puasa. Yang kedua, menonton video syur. Ya. Enggak, pinter Ibu. Enggak batal. Kecuali campur yang di atas tadi. Kalau yang ada campur yang di atas tadi batal. Merokok, vape, batal?
batal karena ada gasnya. Karena ada zatnya. Meskipun nggak lewat makanan dan masuknya lewat lubang. Ya. Ibu-ibu ngicip itu sayur. Ibu-ibu nyicip sayur. Saya juga nyicip bikin pepes, cicip asin apa enggak? Karena kalau udah jadi pepes nggak bisa lagi kan, Pak. Ibu-ibu kalau ibu nyicip sayur apa enggak? Dicicip apa enggak sayurnya? Nyicip itu memberikan sensasi rasa ke lidah, lalu kemudian tidak ditelan. Kalau ditelan, survei namanya itu. Ya, survei muhajatan dites dulu. Kalau nyicip cuma kasih sensasi aja, maka kata ulama yang nyicip doang tidak batal, cuma makruh. Kapan dia makruh? Dia makruh kalau yang tukang cicip itu adalah yang penting pengen nyicip aja dah, itu makruh. Tapi kalau dia koki atau memang ibu yang siap untuk menyiapkan makanan suaminya, tidak makruh. Jadi cicip-cicip aja, Bu. Yang penting jangan 2 sendok. Udah cukup asik. Kurang ini. Yaitu nyicip tidak batal. Ya. Terus maaf. Menyentuh organ khusus istri. Istri kok dosa? Ya istri, Bu, bukan punya orang. Istri orang iya. Menyentuh organ sauat, maaf. Kalau bahasa kita nyentuh apa ini namanya, Pak? Payudara istri. Batal apa enggak? Tidak batal. Kecuali disertai syahwat dan sampai keluar. Tidur siang pelukan sama istri, batal nggak? Nggak batal. Yang penting standarnya tadi tidak sampai syahwat yang keluar sperma. Gitu. Udah kayak Pak Haji. Nggak batal ini. Saya ini cuma ngomongin batal nggak batal aja. Tapi kalau kualitasnya jadi berkurang, nggak urusan saya itu. Ya, kualitas puasanya jadi berkurang itu nggak urusan saya. Termasuk menggunjing, bohong, riba, namimah, terus apa lagi dan sebagainya, itu tidak batalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang ngakunya puasa tapi nggak dapat apa-apa dari lapar dan dahaga yang dia alami. Kenapa? Karena kebanyakan ngomongin orang tuh nggak batal puasanya, tapi nggak batal itu berkonsekuensi dia tidak harus mengqadha, ya, cuma nggak dapat pahala gitu, ya, nggak dapat pahala. Terus kurang habis dan sebagainya. Udah jam 6:05.